Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan kita masih berbincang dengan Pak Pandu. Ya, Pak Pandu ini gimana Mas? ada informasi bahwa ada varian baru kurang lebih terkait dengan virus COVID. Apakah memang sudah masuk ke Indonesia atau seperti apa, Pak? Apakah ada kekhawatiran akan masuk ke Indonesia? Ya, karena varian baru itu ada dua varian kan, jadi varian itu bermutasi. Kalau varian itu merubah jauh lebih mudah menular, makanya disebut varian of concern. Dasarnya varian itu termasuk alpha, delta, ya itu termasuk jenis varian of concern. Yang ada varian of interest karena dia tidak banyak berubah atau bahkan nanti kemudian menghilang. Jadi yang ditakutkan dari berita yang banyak beredar, sudah ada varian yang lebih lethal, lebih mematikan. Oke. Dan ini masih dibuktikan apakah memang betul demikian, karena kan belum tentu ada perubahan daripada virus, kemudian juga berubah karakteristiknya di dalam penularan tadi, dalam segi epidemiologinya. Dan nanti kalau sudah itu biasanya diberi nama dengan nama tadi abjad dari Greek tadi. Nah ini yang menurut saya jangan sampai itu terjadi. Pertama, memang kemungkinan kalau sudah ditemukan dari luar, artinya kita betul-betul harus menjaga integritas daripada pintu-pintu masuk Indonesia. Karena pintu masuk Indonesia itu luar biasa banyaknya. Jadi bukan hanya di pelabuhan udara, pelabuhan laut itu banyak. Termasuk pelabuhan penangkapan ikan. Karena kan daerah Indonesia ini kan daerah yang juga terbuka untuk penangkapan ikan kalau mereka mendapat izin. Jadi ini menurut saya kita betul-betul harus meningkatkan kewaspadaan karantina pelabuhan atau karantina pintu masuk itu perlu diperkuat. Jadi setiap ada orang masuk ke Indonesia harus dites, harus dikarantina. Kalau betul-betul diyakini maka tidak boleh boleh diizinkan. Kalau tidak ya jangan diizinkan masuk karena membahayakan. Terus kedua, kita juga harus memperkuat surveillance daripada genome sequencing tadi. Jadi kalau ada orang yang tidak mudah sembuh atau ada karakteristik pasien dengan gejala yang lebih berat, nah itu virusnya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah virusnya sama atau sudah berubah? Jadi dengan peningkatan dua ini kita meningkatkan kewaspadaan. Kalau betul-betul sudah terjadi, kita harus mencegahnya perluasannya. Dengan demikian, karena kalau seperti Delta, itu kan sudah diketahui sebelum bulan Maret lah ya. Dan kita khawatir sekali itu meluas. Dengan mobilitas penduduk selama mudik lebaran, itu penularannya meluas sekali. Sehingga terjadi peningkatan yang luar biasa dapatnya, sehingga kita tidak bisa lagi mencegahnya selain kita melakukan PPKM yang sifatnya masif seperti sekarang. Tapi kan kita sudah melihat dampaknya. Tapi kan juga dampak sosial ekonominya sangat berat. Kita harusnya bisa mencegahnya. Jadi kalau memang kita sudah mengantisipasi dan banyak ahli juga menganjurkan meningkatkan kewaspadaan, kita harus juga mengikuti untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan adanya varian baru yang ada di Indonesia. Oke, Pak Pandu, ini senada dengan DKI, misalkan Mendagri juga mengizinkan DKI Jakarta untuk menggelar sekolah tatap muka secara terbatas ya. Nah, tanggapan Anda seperti apa, Pak Pandu? Apakah memang anak-anak sekolah ini sudah bisa melakukan sekolah tatap muka? Ya, nggak dilarang kan, tapi kan kita harus tetap waspada. Bagaimana supaya sekolah itu aman? Jadi kalau memang sekolah aman, pertama diizinkan pada sekolah yang dimana anak muridnya juga sudah divaksinasi, ya kan, kemudian gurunya juga sudah divaksinasi, dan yang paling penting juga kondisi sekolahnya sudah siap, ventilasi sekolah. Dan kemudian program tatap muka itu bukan program seperti sebelum pandemi, setiap hari anak bersekolah panjang hari di gedung sekolah, tapi mungkin kombinasi dengan program jarak jauh. Ya, dengan demikian kita secara bertahap mungkin 25% atau 10% tetap muka dulu, sehari seminggu, kemudian kita tingkatkan, tapi betul-betul mengkondisikan. Dan yang paling penting di sekolah nanti harus dipasang aplikasi
peduli dan lindungi. Ya. Jadi siapapun, apakah anak sekolah, apakah guru, apakah orang tua, apakah yang lainnya juga harus dicek kehadirannya yang masuk ke sekolah. Juga petugas yang mendukung kegiatan sekolah, administrasi sekolah, penjaga sekolah, dan sebagainya. Ini yang paling penting, karena juga pengantar sekolah gimana? Karena kan sekolah Indonesia kan kadang-kadang jauh dari rumah. Ya. Nah, ini yang menurut saya juga persiapan-persiapan itu harus ditata ulang, karena kita menghadapi situasi yang berbeda, dan dilakukan simulasi, dan dilakukan secara bertahap. Kalau ada apa-apa, cepat harus dilakukan tindakan yang cepat, supaya tidak terjadi peningkatan penularan selama kegiatan belajar mengajar. Oke, Pak Pandu, PPKM ini masih diperpanjang rencananya sampai tanggal 30 Agustus, namun turun menjadi level 3. Tanggapan Anda seperti apa? Termasuk dengan kekhawatiran ketika masyarakat sudah mulai merasa lega gitu bahwa PPKM sudah dilonggarkan meskipun diperpanjang. Ya, kalau PPKM sih kan nggak boleh di stop, Mas. Jadi PPKM itu harus diteruskan sampai tahun depan mungkin, sampai tahun depan lagi. Oke. Selama pandemi ini belum selesai, pembatasan kegiatan masyarakat itu memang harus diterapkan. Walaupun diturunkan levelnya, tetapi kan tidak longgar dalam pengertian begini. Kalau mereka datang ke tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau mall atau kan mungkin kalau sudah diizinkan kantor harus dicek apakah statusnya betul-betul dia tidak terinfeksi, apakah dia sudah divaksinasi. Nah, dengan demikian ada pembatasan, itu kan sifatnya pembatasan. Tidak setiap orang bisa leluasa masuk ke dalam ruang-ruang yang publik di mana berkumpul banyak orang. Karena kalau tidak, dia sangat membahayakan keselamatan publik. Nah, yang paling penting nanti di masa depan akan diusahakan setiap temuan atau deteksi pada aplikasi peduli dan lindungi tadi, kalau ada orang yang belum divaksinasi akan dirujuk supaya mau divaksinasi, diberikan tempatnya. Dan kemudian kalau ada orang yang positif harus bersedia untuk dilakukan isolasi terpusat. Oke, Pak Pandu, dulu kita berbicara bahwa sebelum Delta ya, berbicara bahwa apakah akan naik kasusnya gitu. Epidemiolog mengatakan bahwa akan naik dan benar akan naik gitu. Dan tiba-tiba naik. Nah, PPKM ini yang seperti ini, apakah efektif dengan pelonggaran yang diberikan? Apakah nanti jangan-jangan dengan karakter masyarakat Jakarta ya pada khususnya yang sudah lama terkungkung lah kasarnya, apakah PPKM ini efektif dan apakah nanti malah jangan-jangan angkanya malah akan naik dalam beberapa minggu gitu? Akan naik. Akan naik? Iya, akan naik. Jadi saya akan bilang akan naik. Saya nggak mau bilang jangan takut, nggak usah naik. Enggak, akan naik. Karena akan naik, kita berusaha supaya jangan naiknya tinggi. Karena ini seringkali, naik, jadi memang harus naik. Enggak, kita harus bisa cegah. Nah, pencegahannya tadi adalah tetap harus melakukan komunikasi edukasi kepada masyarakat, ya terus menggenjot program vaksinasi, terus meningkatkan kepatuhan penduduk untuk pakai masker, dan juga testing atau isolasinya harus terus ditingkatkan, nggak boleh turun. Dengan demikian kita bisa mendeteksi kalau ada kenaikan sedikit saja, kita bisa tekan kenaikannya ada di mana, dan dilakukan responsif yang untuk mencegah kenaikan yang lebih tinggi lagi. Itu yang harus kita lakukan, karena tanpa itu kita akan, kalau naik lagi tanpa kita sempat mengantisipasi, maka akan jauh lebih sulit dan lebih sakit, menyakitkan untuk bagaimana usaha menurunkannya lagi. Ini Pak Pandu bisa mengatakan hal tersebut berdasarkan apa, Pak Pandu? Ya, pertama berdasarkan logika ya, karena kita kan sudah tahun ini pandemi. Kedua, kita menggunakan data. Jadi data yang kita kumpulkan adalah data dari survei serologi kemarin, data surveillance testing, dan kebetulan di DKI ini tim pandemi FKMUI mempunyai akses data yang lebih leluasa. Kemudian kita melakukan prediksi-prediksi. Dan prediksi-prediksi itu kita sampaikan kepada pemerintah daerah supaya segera dilakukan tindakan-tindakan, dan tentunya pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat, karena setiap kebijakan sekarang kan harus terkoordinasi. Ini yang harus jalan. Jadi prediksi ini bukan mendoakan, bukan harus terjadi, tetapi harus dicegah untuk tidak terjadi.
Jadi mindset kita adalah mengantisipasi seharusnya. Oke, Jakarta ini sudah zona hijau lah kasarnya lah ya. Iya, Apa yang ini kita sudah senang lah. ya, kita menyisihkan sedikit, minggirkan dikit DKI Jakarta. Daerah mana lagi yang memang kira-kira bisa menjadi ground zero lagi atau meningkat lagi selain di DKI Jakarta, Pak? Apakah Jabar yang saat ini masih masuk zona merah gitu loh, yang berbatasan langsung dengan Jakarta, apakah mereka perlu diutamakan juga? Iya, ini kan yang kita harapkan, yang istilahnya strategi pendekatan kawasan wilayah aglomerasi. Jadi bukan kota saja, tapi kota Jakarta, kota Bekasi, kota Bogor, Kabupaten Bogor, kota Tangerang Selatan, Depok. kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Jadi ini suatu kesatuan aglomerasi di mana orang bermobilisasi setiap hari. Makanya saya bilang kan, yang paling penting adalah supaya upaya-upaya menekan pandemi ini bukan hanya terbatas pada wilayah Jakarta saja. Jakarta itu kecil. Tapi kalau dihitung dengan ketiga aglomerasi, itu bisa 3 kali lipat penduduk Jakarta. Jadi Jakarta mempunyai kesempatan untuk membantu wilayah-wilayah lainnya, tetangganya yang dari Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, untuk sama-sama menanggulanginya. Karena kalau tidak akan pernah tuntas. Nah, inilah peran dari pemerintah pusat bagaimana mengkoordinasikan kegiatan penanggulangannya supaya bisa betul-betul harmonis dan seirama. Kalau jomplang saja itu tidak bisa teratasi. Dan saya rencana di sini besok bisa naik karena ada perpindahan penyakit karena mobilitas penduduk. Sehingga kasusnya meningkat lagi. Oke, seperti misalkan seharusnya kan Jawa Bali nih. Bali sendiri bahkan sekarang mungkin naik perlahan-perlahan kalau nggak salah ya. Apakah memang sebenarnya fokus pemerintah memang harus dilebarkan atau mungkin dipindah selain dari DKI Jakarta dan Pulau Jawa ke pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa sendiri, misalkan Bali memang harus lebih khususkan, Sumatera mungkin yang mulai perlahan naik seperti di Palembang. Apakah memang pemerintah pusat harus berpindah perhatiannya kepada daerah-daerah lain selain Jakarta, Pak Pandu? Ya, semua pemerintah pusat harus mempunyai perhatian pada seluruh wilayah Indonesia kan. Tapi kan semua wilayah Indonesia itu kita berbasis aglomerasi. Kalau Makassar hanya bukan kota Makassar, tetapi juga kabupaten di sekitarnya. Dan kalau Medan juga harus Medan sekitarnya. Palembang juga demikian. Karena kalau kita hanya melihat kota-kota berdasarkan administratif, itu tidak akan efektif. Karena penduduk itu, pandemi ini ditentukan oleh dinamika perpindahan penduduk. Jadi human behavior. Jadi human behavior ini adalah bepergian tadi. Dan karena kegiatan ekonomi Indonesia adalah dengan mobilitas penduduk ini. Kalau mobilitas penduduknya ditekan, ya memang penurunan kasus terjadi, tetapi juga kegiatan ekonominya menurun kan, secara tidak sadar. Para kita harus menyadari itu. Dan ini yang kita harus lakukan adalah, jadi pendekatan wilayah, kawasan, kesatuan wilayah hidup. Kalau istilahnya Kementerian Dalam Negeri, wilayah aglomerasi tadi, yang ini yang kita harus pegang sebagai strategi nasional. Oke, Pak Pandu, selain Jakarta, kira-kira apakah Pak Pandu pede atau yakin akan ada zona-zona hijau lain yang terbentuk dalam waktu dekat, Pak Pandu? Atau malah kembali jadi merah? Atau mungkin ya cuma stay di orange? Seperti apa, Pak Pandu? Iya, ini sulit sekali memang. Karena penularannya sudah terlalu meluas ya. Dan community transmisinya sudah menyebar kemana-mana. Kalau kita lihat pemetaan daripada Delta, itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, hanya bagian Sulawesi Barat dan wilayah Kendari atau wilayah Sulawesi itu yang masih belum ditemukan atau masih sedikit. Tapi hampir semua termasuk Papua, Maluku itu varian Deltanya itu sudah ditemukan di sana dengan jumlah cukup besar. Ini yang menakutkan karena penularannya sangat mudah. Jadi kalau mobilitas penduduk atau penduduk abai atau testing layak isolasinya kurang adekuat, maka potensial akan terus menularkan, terus meningkat. Nah ini yang harus menjadikan pengalaman di Jawa,
Di Jawa kan baru 3 wilayah yang Ya. diizinkan turunkan levelnya, Ya. yaitu Bandung dan Surabaya ya kan, dan Ya. Jakarta. Dan ini yang menurut saya menunjukkan bahwa betapa sulitnya menurunkan level, ya berarti juga mengendalikan pandemi supaya sedikit turun saja tidak mudah. Baik, terima kasih Pak Pandu. Kita berharap kasus COVID-19 di Indonesia mungkin tidak langsung reda, tapi masyarakatnya pun sudah mulai aware dengan hal ini. Pemerintah juga makin melebarkan perhatian ke daerah-daerah lain selain Jawa dan Bali. Terima kasih Pak Pandu telah bergabung bersama Terima kami pada siang kasih. hari ini. Selamat siang Pak Pandu.